Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta rilis yang berbahagia, pada siang hari ini BPS Kota Madiun akan merilis indeks harga konsumen bulan Januari tahun 2024 dan perkembangan tingkat hunian kamar hotel bulan Desember tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan rilis inflasi, kami informasikan bahwa mulai Januari tahun 2024, penghitungan inflasi di Kota Madiun akan menggunakan tahun dasar 2022. Hasil survei biaya hidup tahun 2022 mengganti tahun dasar yang selama ini digunakan, yaitu tahun dasar 2018 yang mulai digunakan sejak bulan Januari tahun 2020. Cakupan paket komoditas di tahun 2018 yang sebanyak 335 komoditas di tahun 2022 menjadi 339 komoditas. Kemudian nilai konsumsi juga mengalami perubahan, di mana di tahun 2018 komposisi makanan sebesar 34,91% menjadi 39,94% di tahun 2022. Sedangkan komposisi non makanan di tahun 2018 yang sebesar 65,09% mengalami penurunan di tahun 2022 yang menjadi sebesar 60,06%. Cakupan wilayah di Provinsi Jawa Timur sebanyak 8 kabupaten kota pada tahun 2018 menjadi 11 kabupaten kota di tahun 2024 ini. Bapak Ibu peserta rilis yang kami hormati, paket komoditas hasil survei biaya hidup tahun 2022 dari 335 komoditas menjadi 339 komoditas dikelompokkan menjadi 11 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, pakaian dan alas kaki, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok kesehatan, kelompok transportasi, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya, kelompok pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya. Dari 339 komoditas tersebut, 285 komoditas merupakan komoditas lama di tahun 2018 yang masih terpilih menjadi paket komoditas di tahun 2022. 51 komoditas merupakan komoditas baru yang terpilih di tahun 2022 dan sebanyak 48 komoditas yang ada di tahun 2018 di tahun 2022 ini tidak terpilih lagi. Beberapa komoditas yang hilang di tahun 2022 hasil survei biaya hidup tahun 2022 antara lain bola lampu, upah babysitter, jasa penitipan anak, biaya les privat, besi beton, bioskop, pijat non medis atau urut, setelan rok dan blus, kursus matematika, surat kabar harian, dan beberapa komoditas lainnya. Sedangkan komoditas yang masuk dalam paket komoditas hasil survei biaya hidup tahun 2022 antara lain tarif jasa tol, brownies, makanan bayi, susu cair kemasan, masker, biaya untuk KB, krim bat, makanan hewan peliharaan, servis AC, dan beberapa komoditas yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga komoditas hasil survei biaya hidup tahun 2022 yang mempunyai bobot tertinggi, di mana di tahun 2000 dan ada beberapa perubahannya. Misalnya di tahun 2018 komoditas tertinggi adalah bensin yang memiliki bobot sebesar 4,99%. Di tahun 2022 tetap menjadi komoditas
mempunyai merupakan komoditas bobot tertinggi, namun mengalami penurunan bobotnya menjadi 4,37%. Berikutnya tarif listrik. Di tahun 2018 bobotnya 4,49%, di tahun 2022 menjadi 4,20%. Kontrak rumah yang sebelumnya menjadi bobot terbesar ketiga di tahun 2022 turun merupakan bobot terbesar keempat dengan bobot 3,12. Kemudian komoditas beras yang sebelumnya bobot keempat terbesar di SBH tahun 2018, di tahun 2022 ini beras menepati bobot terbesar ketiga dengan bobot 3,31%. Jika kita lihat hasil survei biaya hidup tahun 2022, 10 komoditas yang dengan andil terbesarnya sebagian besar ditempati oleh komoditas yang diatur oleh pemerintah. Untuk itu perlu upaya dari pemerintah untuk menjaga beberapa komoditas yang masuk andil terbesar pada SBH tahun 2022 tetap terjaga sampai dengan penggunaan hasil SBH tahun 2020, tahun dasar SBH tahun 2022 ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan nilai konsumsi hasil SBH tahun 2022. Berdasarkan hasil SBH tahun 2022, nilai konsumsi rata-rata pengeluaran 8 kabupaten kota lama. Yang pertama, Surabaya sebesar 13.357.752, Kota Malang sebesar Rp9.774.062, Kota Madiun sebesar Rp7.048.502, Kota Probolinggo Rp6.949.939, Kota Kediri Rp6.664.035, Banyuwangi Rp6.317.225, Jember Rp6.091.716, serta Sumeneb sebesar Rp5.994.442. Perlu kami ingatkan kembali bahwa ini adalah nilai konsumsi rata-rata per bulan per rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan perkembangan inflasi di Kota Madiun bulan Januari tahun 2024. Perlu kami sampaikan beberapa catatan yang terjadi di Januari 2024 yang lalu sebagai informasi awal untuk kita semua. Yang pertama, bahwa di awal Januari 2024 yang lalu, tepatnya 1 Januari 2024, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi atau menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi, antara lain komoditas Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Di samping itu juga di bulan Januari yang lalu, pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap tarif cukai hasil tembakau. Bapak Ibu sekalian, inflasi pada bulan Januari 2024 di Kota Madiun secara bulan ke bulan sebesar 0,16%. Inflasi ini mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi bulan Desember yang mengalami inflasi 0,23%. Secara tahun ke tahun, Kota Madiun mengalami inflasi 2,15%.
Sedangkan secara tahun kalender Kota Madiun sebesar 0,16%. Inflasi 0,16% dipengaruhi oleh kenaikan beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar dalam inflasi di Kota Madiun bulan Januari 2024 adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 0,40% dan memberikan andil inflasi 0,11%. Berikutnya, kelompok pengeluaran pendidikan yang mengalami inflasi 0,58% dan memberikan andil 0,03%. Kemudian kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang inflasi 0,21% dengan andil inflasi 0,03%. Sedangkan kelompok pengeluaran transportasi dan kelompok pengeluaran informasi komunikasi dan jasa keuangan serta kelompok pengeluaran perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga di bulan Januari tahun 2024 ini mengalami penurunan indeks atau terjadi deflasi. Mari sama-sama kita lihat 10 komoditas utama penyumbang inflasi atau pemicu inflasi dan yang memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Madiun bulan Januari 2024. Memasuki musim penghujan dan cuaca yang tidak menentu menyebabkan petani tomat khususnya enggan menanam karena khawatir gagal panen. Hal ini tentunya menyebabkan penurunan stok di pasar sehingga memicu terjadinya kenaikan harga. Hal ini bisa tercermin dari pemicu tertinggi inflasi di Kota Madiun adalah komoditas tomat yang mengalami inflasi 77,38% dan memberikan andil 0,12%. Diikuti bawang merah dengan andil 0,05%, beras juga masih menjadi penyumbang inflasi sebesar 0,04%, pisang 0,03%, bimbingan belajar memberikan andil 0,03%, bawang putih andil inflasi 0,02%, jeruk 0,02%, kue basah 0,02%, rokok, sigaret kretek mesin memberikan andil 0,02%, serta soto memberikan andil 0,02%. Sedangkan komoditas yang menekan inflasi di Kota Madiun antara lain terjadi pada komoditas cabai rawit yang mengalami penurunan inflasi 31,76 dengan memberikan andil minus 0,18%. Komoditas bensin yang turun sebesar 0,48% memberikan andil 0,02%. Telur ayam ras, cabai merah, buncis, mie keriting instan, gula pasir, telepon seluler, brokoli, dan obat gosok. Pada bulan Januari 2024, dari 339 komoditas amatan, sebanyak 61 komoditas mengalami inflasi, 227 komoditas tidak mengalami perubahan, dan sebanyak 51 komoditas mengalami penurunan harga atau deflasi. Inflasi menurut tahun ke tahun di Kota Madiun bulan Januari 2024 sebesar 2,15%. Inflasi tahun ke tahun yang sebesar 2,15% ini dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 5,43% atau memberikan andil terbesar sebesar 1,44%. Inflasi tahun ke tahun Januari 2024 ini lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di Januari tahun 2023 yang lalu yang sebesar 5,70%.
Penyumbang 10 komoditas utama penyumbang inflasi tahun ke tahun bulan Januari 2024 antara lain yang sebagai pemicu utama karena kenaikan harga pada komoditas beras yang memberikan andil yang sangat besar sebesar 0,74%, diikuti dengan komoditas rokok kretek tangan dengan andil 0,17%, bawang putih andil 0,14%, tomat memberikan andil 0,14%, pisang memberikan andil 0,13%, dan komoditas sigaret kretek mesin, nasi dengan lauk, gula pasir, tarif rumah sakit, dan rokok sigaret putih mesin. Sedangkan yang memberikan tekanan inflasi tahun ke tahun Januari 2024 antara lain komoditas telepon seluler, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, tarif kereta api, alpukat, bayam, brokoli, dan tempe. Bapak Ibu peserta rilis yang berbahagia, kami sampaikan perbandingan inflasi di Januari 2024 dibandingkan dengan Jawa Timur dan nasional. Inflasi secara bulanan di Kota Madiun mengalami 0,16%, kemudian di Provinsi Jawa Timur mengalami deflasi 0,01%, sedangkan di nasional 0,04%. Sedangkan secara tahun ke tahun, Kota Madiun mengalami inflasi 2,15%, lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 2,47%, dan juga lebih rendah dibanding nasional yang sebesar 2,57%. Jika dibandingkan antar kota di Jawa Timur pada bulan Januari 2024 ini, maka dari 11 kota penghitungan inflasi di Jawa Timur yang mengalami inflasi ada sebanyak 5 kota dan 6 kota lainnya mengalami deflasi. Tingkat inflasi year-on-year tertinggi terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang sebesar 4,58% dan terendah terjadi di Kabupaten Gresik yang sebesar 1,81%. Sebagai informasi akhir untuk inflasi di bulan Januari 2024 ini kami sampaikan ringkasannya. Yang pertama, bahwa di bulan Januari 2024 terjadi inflasi bulanan sebesar 0,16%, terjadi inflasi secara tahun ke tahun sebesar 2,15% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,16%. Penyumbang utama inflasi pada bulan Januari 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,11%. Komoditas penyumbang utama inflasi antara lain komoditas tomat, bawang merah, beras, pisang, bimbingan belajar, bawang putih, dan jeruk. Penyumbang utama inflasi pada bulan Januari 2024 secara tahun ke tahun antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,44%. Komoditas yang memberikan sumbangan utama inflasi pada kelompok ini antara lain komoditas tomat, bawang merah, beras, pisang, dan bawang putih. Kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran memberikan andil 0,39%. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain soto, kue kering berminyak, bebek goreng, dan sop. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,08%.
Dengan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain kenaikan pada harga emas perhiasan, hand body lotion, sabun mandi cair, pembersih, penyegar, dan sikat gigi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan untuk rilis tingkat hunian kamar hotel di bulan Desember tahun 2023. Tingkat penghunian kamar hotel pada Kota Madiun di Januari sampai Desember tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di atas. Pada grafik tersebut, kita bisa melihat bersama-sama bahwa tingkat penghunian kamar hotel Kota Madiun pada bulan Desember tahun 2023 mengalami kenaikan dari 46,45% pada bulan November menjadi 50,21% pada bulan Desember tahun 2023. Kenaikan tingkat penghunian kamar hotel ini terjadi pada baik itu hotel berbintang maupun non-bintang. Untuk hotel berbintang mengalami kenaikan dari 68,82% menjadi 70,69%, sedangkan non-bintang mengalami kenaikan dari 25,28% di bulan November menjadi 31,01% di bulan Desember. Kenaikan tingkat hunian kamar hotel di Kota Madiun pada bulan November dan Desember dipengaruhi oleh masa libur sekolah dan libur akhir tahun. Secara rata-rata lama menginap tamu hotel di hotel berbintang di Kota Madiun pada bulan Januari sampai Desember 2023 sebagai berikut. Di bulan Desember tahun 2023, rata-rata lama menginap tamu hotel berbintang untuk tamu asing sebesar selama 5,26 hari, sedangkan untuk tamu domestik rata-rata lama menginapnya selama 1,25 hari. Rata-rata lama menginap tamu asing lebih lama dibandingkan dengan tamu domestik. Malam kamar tersedia dan malam kamar terjual di Kota Madiun pada bulan Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pada periode Januari sampai Desember 2023, malam kamar terjual pada hotel berbintang merupakan yang tertinggi terjadi pada bulan Juli tahun 2023. Sedangkan malam kamar hotel terjual tertinggi terjadi pada bulan-bulan dengan masa liburan. Demikian rilis yang dapat kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kebijakan dan evaluasi kebijakan pembangunan di Kota Madiun yang kita cinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.